yang fotokopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, karangan Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, bagi selembar-selembar ringkasan dari kitab Ihya Ulumiddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kita masuk di fasal Bayanus syurutil batinah. Jadi ini adalah fasal ini tentang penjelasan syarat-syarat batin. Jadi kalau kemarin syarat-syarat zahir, nah sekarang syarat-syarat batin. Min a'malil qalbi, dari beberapa amalan hati. Ini akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Tiratul khusyu'i wa huduril qalbi, pensyaratan khusyuk dan penghadiran hati. Nah, jadi mulai kita membahas tentang amal batin dari ibadah salat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, i'lam anna adillata dzalika katsiratun. Ketahuilah olehmu, kata beliau, bahwasanya dalil-dalil dari hal itu, maksudnya dalil-dalil tentang pensyaratan khusyuk dan menghadirkan hati ketika salat, itu katsiratun, banyak. Famin dzalika, dan sebahagian dari itu dalil, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata li dzikri, Thaha ayat 14. Wa aqimis salah, dan tegakkanlah salat, li dzikri, untuk mengingatku. Berarti salat itu tujuannya untuk ingat Allah, nah, gitu. Bukan untuk lupa, kan gitu kan. Cuma orang sekarang kebanyakan begitu salat lupa kepada Allah, gitu. Padahal wa aqimis salata li dzikri. Wa zahirul amr al-wujubu, dan zahir dari perintah itu adalah wajib, kewajiban.
Jadi zahirnya perintah ingat Allah ketika sholat itu adalah sebuah kewajiban dalam pandangan syariat. Wal ghaflatu tudaddu dzikr. Tudaddu dzikra. Tudaddu dzikra pakai tasydid. Dan lalai atau lupa itu tudaddu, berlawanan adzikra, akan zikir. Jadi yang namanya lupa itu lawan dari ingat, berlawanan terhadap ingat. Faman ghafala fi jami'i salatihi, maka siapa yang lupa atau lalai, lupa pada semua salatnya. Jadi kalau orang itu kata Imam Ghazali lupa pada seluruh aktivitas dia ketika salat, lupa kepada Allah, gitu kan? Kaifa yakunu muqiman lis-shalah. Bagaimana dia itu termasuk atau adalah ia muqiman, menjadi orang yang muqiman, menegakkan lis-shalah, bagi shalah, li dzikrihi, untuk mengingat Allah. Jadi kalau orang itu salatnya lupa, kata Imam Ghazali, mungkinkah dia disebut orang yang menegakkan salat? Nah, itu dia. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takun minal ghafilin, jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai, yang lupa, ya kan? Al-A'raf ayat 305. Ini nahyun, adalah larangan. Kalau tadi perintah, kalau sekarang larangan. Wa zahiruhu at-tahrim, zahirnya larangan itu adalah pengharaman. Berarti kita diharamkan untuk lupa kepada Allah dalam salat, zahirnya. Wa qauluhu ta'ala hatta ta'lamu ma taqulun, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan. An-Nisa 43. Ta'lilun linahyis sakran. Nah, ini ayatnya apa nih? Adalah ta'lil, alasan bagi larangan mabuk dalam sholat. Kenapa orang sholat itu tak boleh orang mabuk tak boleh sholat, gitu kan? Alasannya, kalau orang sholat tuh dia harus tahu apa yang dia katakan. Nah gitu, orang mabuk kadang-kadang terbalik-balik pula dibaca kan, gitu kan? Sedangkan ngantuk aja mau lupa baca gitu. Wa huwa muttaridun fil ghafilil mustaghriqil hammi bil waswasi. Dan dia juga firman Allah itu hatta ta'lamu ma taqulun, itu muttaridun, datang fil ghafil. Jadi ayat itu juga datang mengenai orang yang lupa, al mustaghriq, yang menghabiskan al-hammi, cita-citanya itu bil waswas, dengan waswas. Dalam sholat itu asik bimbang saja, nah, gitu. Ini sama dengan orang mabuk berarti. Jadi kalau ada orang sholat yang difikirkannya bukan Allah tapi bimbang, wa afkarid dunia, atau yang difikirkannya dunia, lagi sholat mikir dunia, sama dengan orang mabuk. Nah, gitu. Jadi artinya sholatnya itu seperti sholat orang mabuk. Kenapa? Tak sadar apa yang dia ucapkan. Kalau dia jadi makmum, dia tuh sadarnya lagi sholat waktu amin saja gitu. Waladhdallin, amin. Nah itu baru ingat sholat, gitu kan? Selalu lupa lagi. Nah, gitu. Sama dengan salamnya imam atau ketundukan kita kepada Allah. Wa tawaddu'un, merendahkan diri kepada Allah. Itu sholat. Jadi hakikat sholat itu menampakkan ketundukan dan merendahkan diri. Husira bil alifi wal lam. Lalu kata salat itu kan innamas salatu. Itu kan dibatasi dengan huruf alif lam. As-salatu. Ya kan? Enggak innama salatun, tapi innama as-salatu. Wa kalimatu innama, dan kata innama
Innama as-salatu. Ada innama, ada alif lam as-salah. Litahqiq, untuk memantapkan dan taukid, menekankan. Maksudnya salat itu benar-benar hanya untuk menampakkan ketundukan dan perendahan diri kita kepada Allah. Itulah hakikat salat. Mencegahnya. Jadi siapa yang lam tidak tanhahu, mencegahnya, maksudnya mencegah orang yang sholat tadi, apanya? Sholatuhu, sholatnya. Jadi kalau sholatnya itu tak bisa mencegahnya anil fahsya'i wal munkar, dari fahsya dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidaklah menambah terhadap Allah sholatnya itu kecuali semakin jauh kepada Allah. Makanya fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, yang kayak gini bentuk sholatnya gitu. Sholat tapi sama sekali tidak menghadirkan Allah dalam hatinya. Lalu ada yang bilang tak usah sholat lah kalau begitu kan, itu kan lebih parah lagi gitu kan. Yang sholat saja seperti ini, apa yang tak sholat. Wa ma arada bihi illal ghafil, dan tidaklah Nabi memaksudkan dengan sabdanya itu kecuali orang-orang yang lalai dalam sholat, orang yang lalai dalam sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada bagi seorang hamba dari sholatnya itu kecuali apa yang ia fahami daripada sholatnya. Artinya orang sholat yang paham, hatinya hadir, itulah sholat. Jadi kalau ada orang sholat begitu takbir dia lupa, nah ini dari sisi ini nggak sholat belum, nah gitu, belum sholat ya, tapi pura-pura sholat kan gitu kan, atau lagi belajar sholat, nah gitu, masih mendingan ya kan daripada tak sholat sama sekali kan itu. Walaupun nanti di akhirat ya, insya Allah Allah akan menghargai perbuatan itu, nah gitu. Aduh kitabnya Pak. Aduh Pak. Aduh. Lengkap. Oh lengkap. Jadi kalau mau belajar khusyuk itu, kalau orang tarikat tuh ada nanti belajar tahapan itu kan, zikir itu. Suluh 40 hari kan supaya fokus zikir kan itu. Kalau di Medan tuh ada namanya aqsa. Jadi pelatihan khusyuk dalam sholat. Nah, majelis Misbahul Muslimin kalau nggak salah yang mengadakan. Kemudian wat tahqiq fihi annal musalliya munajin rabbahu azza wa jalla. Jadi yang memantapkan pada demikian itu, jadi supaya kita itu bisa mantap menghadirkan hati dalam sholat, bisa memahami apa, sadar ketika kita itu sedang sholat. Kata beliau, annal musalliya, bahwasanya orang sholat itu munajin, adalah orang yang bermunajat rabbahu, kepada Tuhannya. Jadi harus kita bayangkan waktu sholat itu, kata beliau, kita sedang bermunajat kepada Allah. Ibarat kita itu kalau membuat proposal sedang berada di hadapan camat, kalau ditujukan ke camat, nah gitu. Jadi sekarang berhadapan dengan Allah gitu kan. Munajin rabbahu kama warada bihil khabar, sebagaimana telah datang dengannya khabar, berita, hadis ya. Wal kalamu ma'al ghaflati laisa bimunajatin albattah, dan ucapan bersamaan dengan ghaflah, lalai atau lupa, itu namanya bukan munajat. Bukanlah dia munajat sama sekali. Jadi kalau ada orang mengajukan proposal, yang diucapkannya tuh dia nggak sadar gitu. Dia mengucapkan tapi nggak sadar gitu, lepas saja, tak sadar kalau dia sedang berbicara dengan camat gitu kan, berarti dia bukan bermunajat gitu. Walau, ini contohnya,
walau halafal insanu kalau adalah seorang manusia itu bersumpah, waqala lalu manusia tadi mengatakan la ashkuranna fulanan, katanya saya bersumpah demi Allah, kata dia kan, benar-benar akan berterima kasih kepada si fulan. Nah, jadi ada orang bersumpah, saya kalau di hadapan si fulan akan berterima kasih kepadanya. Wa uthni alaihi, dan saya akan puji dia. Wa as'aluhu hajatan, dan saya akan minta kepadanya satu keperluan. Nah, jadi kan nih sumpahnya gitu kan. Sumpah dia, saya akan berterima kasih kepada si fulan, memuji fulan, meminta satu hajat kepadanya. Lalu setelah dia ucapkan itu, thumma, kemudian jarat al-alfadhu dalatu ala hadhil ma'ani. Nah, jarat bukan jarot apa ya kan? Ini jarat. Jarot berlaku kan itu. Beda pula nih. Kemudian berlakulah lafaz ad-dalah yang menunjukkan ala hadhil ma'ani, atas makna-makna tadi. Kemudian terucap di mulutnya itu bahwa dia tuh bersyukur, memuji dan meminta kepada si fulan tadi. Ala lisanihi, pada lisannya, fi naum, dalam tidur. Ketika tidur, dia bermimpi bertemu dengan si fulan. Dia ucapkan terima kasih, dipujinya, dimintanya keperluan, tapi dalam tidur, mengigau gitu kan, mengigau. Maka lam yabira fi yaminih, maka belumlah ia benar pada sumpahnya. Artinya belumlah dianggap dia melakukan sumpah itu. Kenapa? Dia nggak sadar dalam tidur. Jadi kalau ada orang sholat tak sadar apa yang diucapkannya, seperti orang yang berbicara ketika tidur. Ngigau. Itu dia. Itu dia. Kira-kira macam mana kan, Pak? Belum menunaikan apanya berarti? Sumpahnya gitu. Belum melaksanakan yang dikehendaki. Kalau dari pandangan Imam Ghazali. Gitu. Lam yabirra fi yamini, belum benar dalam sumpahnya, belum melakukan sumpahnya. Lalu walau jarat ala lisanihi fi zulmatin, kalau lisannya itu mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada lafaz-lafaz yang disumpahkannya tadi, tapi kondisi ruangan gelap, lagi gelap, itu dia mengucapkan terima kasih kepada si fulan, ya kan? Dipujinya si fulan, dimintanya hajat kepada si fulan, ya kan? Wa dzalikal insanu hadirun, yang si fulan tadi itu hadir di situ, tapi kondisi gelap, dia tak tahu kalau si fulan itu hadir. Karena gelap, si fulan itu hadir. Wa huwa la ya'rifu hudurahu, sementara yang memuji tadi tidak tahu kalau si fulan itu hadir. Wala yarahu, dan dia pun tak melihatnya kalau dia tuh hadir. Wala yasiru baran fi yamini, dia pun tidaklah yasiru baran, ia menjadi orang yang benar dalam sumpahnya. Walaupun fulan itu hadir, walaupun dia sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang dia sumpahkan tadi, tapi dia belum dianggap benar dalam sumpahnya, belum melakukan sumpahnya. Kenapa? Karena la yakunu kalamuhu khitaban wa nutqan ma'ahu, karena ucapannya itu tidak termasuk atau tidak adalah ucapannya itu, gitu kan. Khitaban merupakan pembicaraan dan tutur kata nutqan bersama dengan si fulan yang hadir tadi. Kenapa enggak dianggap sebagai pembicaraan gitu? Malam yakun huwa hadiran fi qalbi, selama si fulan tadi tidak hadir dalam hatinya. Jadi kalau kita sholat, Allah itu kan hadir kan, Allah itu kan tahu kita sholat, tapi hati kita tuh tak hadir kepada Allah, hati kita tuh tak menghadirkan Allah, berarti kita belum menunaikan sumpah tersebut, belum lagi menunaikan kehendak sholat. Allah tahu kita sholat, tapi hati kita tidak menghadirkan Allah dalam sholat tersebut. Nah, ini sama seperti orang bersumpah tadi dalam kondisi gelap, si fulan tuh hadir tapi
Kita tak tahu kalau si fulan itu ada. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, falau kanat tajri hadhil kalimat ala lisani. Kalau kalimat-kalimat ini mengalir di atas lisannya, wa huwa hadir, si fulan yang dimaksud itu ada, nampak dia jelas sama kita tahu itu, nampak gitu kan. Illa annahu fi bayadin nahar, kecuali atau melainkan bahwasanya si fulan itu ada pada terangnya siang. Illa kecuali, jadi masa gini, kalau kalimat-kalimat pujian itu mengalir ke atas lisannya, wa huwa hadir, si fulan yang dimaksud itu datang, illa kecuali annahu, yang bersumpah tadi, fi bayadin nahar, di tengah-tengah siang, ghafil, lupa. Tentu sudah datang, tapi yang bersumpah ini lupa. Gitu kan? Likaunihi mustaghriqal hammi, karena kondisinya tenggelam atau habis dalam cita-citanya. Bifikrin min afkar, dalam pemikiran dari berbagai macam pemikiran dunia. Nah, jadi walaupun dia hadir, kemudian kita tuh juga tahu ada dia, tapi ketika kita mengucapkan kalimat itu, hati kita nggak ke situ juga. Nah, lupa karena ke lain hati kita. Kalimatnya diucapkan, tapi hati kita lari kemana-mana gitu kan. Ke pasar ya kan, ke kantor gitu misalnya. Walam yakul lahu qasdun, dan tidak ada baginya satu tujuan. Yuwajjihu al-khitaba ilaih, yang dia mengarahkan pembicaraan itu kepada si fulan tersebut. Inda nutqihi, ketika terjadi tutur kata tadi, lam yasir barran fi yaminih, tidak jadilah dia orang yang benar dalam sumpahnya juga. Nah, jadi tetap juga belum dianggap berkomunikasi dengan cara yang benar gitu. Berarti syaratnya itu hati hadir, kemudian sadar, kemudian tahu. Nah, kita tahu Allah itu melihat kita, kita hadirkan dalam hati Allah itu ada, kemudian kita fahami apa yang sedang kita ucapkan. Nah, itulah dia syaratnya. Syarat khusyuk tadi. Nah, itu dia. Wala syakka, tidak ada keraguan, itu maujud ya. Jadi tidak ada keraguan fi pada annal maqsuda minal qiraah. Jadi ini masukkan dari bacaan tuh. Wal adhkar, zikir-zikir itu adalah alhamdu. Kita tuh membaca Quran, berzikir tuh maksudnya tuh alhamdu, pujian. Ats-tsana'u, sanjungan. Wat tadarru'u, merendahkan diri. Wad du'a'u, seruan, mendoa. Wal mukhatabu huwallah, dan yang diajak bicara dianya adalah Allah. Nah, jadi tidak diragukan ketika kita membaca, berzikir dalam sholat itu maksudnya adalah memuji, merendahkan diri, berdoa, kemudian mengajak bicara, berdoa, dan Allah itu sebagai orang yang kita ajak bicara. Nah, gitu. Wal qalbu bihijabil ghaflati mahjubun anhu, sedang hati dengan hijab kelalaian itu terhalangi daripada Allah. Jadi yang terhalang itu bukan Allah tapi kita. Jadi Allah itu tidak bisa dihalangi oleh apapun, tetapi hati kita ternyata bisa terhalang oleh Allah. Kenapa Allah tak bisa dihalangi oleh apapun? Karena Allah itu tidak bisa dibatasi oleh benda manapun. Tapi yang bisa terhalang itu hati. Kenapa Allah tak bisa kita jangkau? Karena hati kita masih terdinding. Nah, gitu. Fala yarahu, kemudian ia tidak mampu melihat Allah. Wala yushahiduhu, tidak bisa mensaksikan Allah. Kenapa? Hijab, kelupaan dari kelalaian. Bal huwa ghafilun 'anil mukhatab, bahkan dia lalai atau lupa dari yang diajak bicara. Wal lisan, dan sementara lisannya itu yataharrak, bergerak, bihukmil adah, dengan hukum kebiasaan. Jadi cuma karena dah terbiasa kita sholat, baca Fatihah itu otomatis saja gitu.
refleks. Waladhdallin, ya kan? Amin. Baca surat, refleks, ruku, sujud. Nah, karena kebiasaan kita sholat gitu. Nah, sama dengan orang misalnya kalau setelah mandi itu terbiasa wudu. Walaupun kita tidak berniat wudu, kadang-kadang sudah refleks saja mau berwudu. Nah, gitu. Gitulah orang sholat. Nah, jadi yang seperti ini nih, kata Imam Ghazali, fama ab'adu hadza 'anil maqsudi bis shalah. Alangkah jauhnya ini perkara dari al-maqsud, yang dimaksudkan dengan sholat itu. Allati syuri'at, yang sholat itu disyariatkan litasqilil qalbi, untuk membersihkan hati. Lillahi azza wa jalla, memperbaharui zikir kepada Allah. Wa bihi, ya, dan meresapkan ikatan iman kepada Allah. Jadi nggak tercapai itu kalau itu. Kalau kita tuh sholat hanya menganggap sebagai apa, kita sholat itu jauh dari yang disebutkan tadi gitu, rutinitas gitu. Wabil jumlah, kesimpulannya berlawanan akan sholat tersebut. Nah, jadi mengatakan khusyuk itu wajib menurut pandangan beliau. Jadi artinya orang yang tidak khusyuk maka mempengaruhi nilai sholat. Nah, jadi semakin khusyuk semakin mantap, semakin tak khusyuk semakin berkurang kemantapan tuh. Itu Pak. Kita lanjutkan Pak, di kitab Minhajul Abid. Kitab. Jadi ada 3 tipe lah tadi. Nah, ada 3 apa yang dibaca, kemudian apa tadi satu lagi? Ya sadar, nah gitu. Gitu. Pikiran tuh disadarkan. Nanti dibahas ini nih, di bab berikutnya dibahas tuh cara-caranya.